Pecahan. Bilangan pecahan merupakan bilangan yang digunakan untuk menyatakan banyak sesuatu yang tidak utuh. Misal, di sini saya punya beberapa objek. Yang pertama, saya punya sebuah kue kacang yang berbentuk love. Kemudian saya juga punya selembar kertas, dan yang terakhir adalah kue bolu yang berwarna hijau. Misal kue kacang yang saya punya ini saya potong menjadi dua bagian yang sama besar, seperti itu. Sehingga dia terpecah menjadi dua, tidak utuh lagi. Kalau udah dipotong dia udah tidak utuh. Maka untuk menyatakan bagian yang tidak utuh, bagian yang sebelah sini kita bisa menggunakan pecahan, yaitu 1/2. Ini juga 1/2. Kenapa 1/2? Karena dia terbentuk menjadi dua bagian dari satu bagian yang utuh. Dua bagian dari satu bagian yang utuh. Seperti itu, 1/2. Jadi kalau dia terbagi dua seperti ini, maka satu daerah yang diarsir disebut satu dari dua bagian keseluruhan. Seluruhnya ada dua bagian, yang ini hanya satu bagian. Nah, kemudian untuk kertas, misal saya punya sebuah kertas. Kertas ini kita potong menjadi dua bagian sama besar, atau kita potong lagi sehingga menjadi 4 bagian yang sama besar. Seperti ini misalnya, 4 bagian yang sama besar. Nah, kemudian satu potongan ini, berapa besar pecahan untuk menunjukkan satu potongan kertas ini? Kita lihat seluruh bagiannya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian. Maka untuk menunjukkan satu potongan ini nilainya adalah 1/4. Satu potong dari 4 bagian keseluruhan. Atau kalau yang diarsir ada segini yang diarsir. Nah, ada 3 potongan yang diarsir. Untuk menunjukkan yang diarsir adalah yang diarsir 3 bagian dari 4 keseluruhan. Atau kita tulis 3/4. Kemudian di sini ada kue bolu pandan. Kue bolu ini misalnya kita potong sehingga menjadi seperti ini. Nah, potongannya menjadi 3 bagian sama besar. Maka satu bagian ini, satu potong, kita sebut sebagai 1/3. Satu potong dari seluruhnya ada 3 potong. Atau kalau misalnya yang diambil ada seperti ini, maka dinyatakan sebagai 2/3. 2 potong dari seluruhnya ada 3 potong. 2 potong dari 3 keseluruhan. Nah, seperti itu menyatakan sesuatu yang tidak utuh. Jadi bisa kita nyatakan dalam bentuk pecahan ya. Pecahan umumnya dinyatakan dalam bentuk seperti ini. 1/2, 3/4, 2/3, atau bisa disebut dalam bentuk A/B. Dalam bentuk A/B. Di mana bilangan yang atas ini disebut sebagai pembilang. Sedangkan yang bawah kita namakan penyebut. Jadi ingat ya, yang atas namanya pembilang dan yang bawah namanya penyebut. Nah, seperti pada pecahan 1/2, maka pembilangnya adalah 1. Dan yang bawah 2 ini namanya penyebut. Begitu juga di pecahan 3/4. Ini namanya pembilang dan yang bagian bawah ini disebut sebagai penyebut. Ada beberapa jenis pecahan yang harus kalian ketahui. Yang pertama ada yang disebut pecahan biasa, kemudian pecahan campuran, bilangan desimal, dan ada pula persen dan per mil.
Pecahan biasa itu biasanya hanya terdiri atas pembilang dan penyebut. Seperti ini contohnya ya, 1/2 seperti yang kita gunakan di awal tadi. Itu dikatakan sebagai pecahan biasa. Bisa juga ditulis 3/4. Nah, hanya ada pembilang dan penyebut. Maka itu dikatakan sebagai pecahan biasa. Contoh lain, 7/10. Nah, ini adalah pecahan biasa. Lalu bagaimana pecahan campuran? Pecahan campuran itu adalah gabungan bilangan bulat yang diikuti pecahan biasa. Seperti apa sih? Misal 2 1/5. Nah, seperti ini. 2 1/5. Nah, di sini ada pecahan. Pecahannya adalah 1/5. Dan di sini juga ada bilangan bulat besar tertulis di depannya 2 1/5. Yang seperti ini disebut pecahan campuran. Jadi dia gabungan bilangan bulat dengan pecahan. Itu namanya pecahan campuran. Hati-hati dalam penulisan, misal kita punya contoh lain 1/2. Menuliskan per di tengah-tengah bilangan bulatnya, 1/2. Jangan sampai nulisnya seperti ini ya, 1/2. Nah, ini adalah cara penulisan yang salah. Yang benar 1, pernya ambil di tengah-tengah, 1/2. Jadi di tengah-tengah pada bilangan bulat di sampingnya ya. Jangan ditulis seperti ini salah besar. Lalu ada lagi bilangan desimal. Nah, bilangan desimal ini adalah pecahan yang punya ciri pakai tanda koma. Misalnya 0,5. Nah, seperti ini. Dia bukan bilangan bulat. 0,5 sudah berkoma, itu namanya bilangan desimal. Jadi ciri dari pecahan dalam bentuk bilangan desimal dia menggunakan tanda koma. Contoh lainnya adalah 2,25 misalnya. Masih banyak lagi. Pokoknya kalau udah pakai tanda koma, dia adalah bilangan desimal. Paham ya? Selanjutnya ada persen dan per mil. Persen artinya per 100. Misal punya bilangan 30%. Terus 30%. Nah, ini udah bukan bilangan bulat. Ini udah pecahan kalau kayak gini. Ada tanda persen. Ada biasa dituliskan 25%. Nah, itu dia. Kemudian per mil, kalau per mil gimana? Per mil gini, 10 per mil, tandanya mirip persen, tapi di bawah ada bulatan. Per mil, artinya per 1000. Jadi kalau ada ditulis 10 per mil, artinya 10 per 1000. Atau ada lagi contohnya 2 per mil. Nah, artinya 2 per 1000. Ini juga merupakan pecahan. Jadi kalau kalian menemukan bentuk-bentuk seperti ini, itu adalah pecahan yang disajikan dalam berbagai